Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ramadhani dengan NIM A1A325015. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Topik ini menjadi sangat relevan di era globalisasi, di mana pendidikan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan berbagai aktor global, termasuk pasar dan institusi internasional. Dalam pembangunan global saat ini, pendidikan tinggi mengalami dua proses penting, yaitu internasionalisasi dan liberalisasi. Internasionalisasi pendidikan tinggi merujuk pada upaya integrasi dimensi internasional ke dalam sistem pendidikan, seperti pertukaran mahasiswa, kerjasama antar universitas, dan program internasional. Sementara itu, liberalisasi pendidikan tinggi adalah proses pembukaan sektor pendidikan kepada mekanisme pasar, termasuk keterlibatan pihak swasta dan asing dalam penyelenggaraan pendidikan. Liberalisasi sering dikaitkan dengan kebijakan global seperti perdagangan jasa pendidikan, di mana pendidikan dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Liberalisasi pendidikan tinggi tidak lepas dari berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa liberalisasi dapat menggeser fungsi pendidikan dari yang semula sebagai hak publik menjadi komoditas ekonomi. Dalam kondisi ini, pendidikan lebih dipandang sebagai barang yang bisa dibeli, bukan sebagai hak dasar setiap warga negara. Selain itu, liberalisasi juga dianggap dapat meningkatkan kesenjangan sosial karena hanya kelompok tertentu yang mampu mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Liberalisasi pendidikan tinggi ini juga menimbulkan ancaman terhadap keberadaan pendidikan publik. Ketika negara mulai mengurangi perannya dalam pembiayaan pendidikan, maka biaya pendidikan cenderung meningkat. Akibatnya, akses terhadap pendidikan tinggi menjadi semakin terbatas, terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, orientasi pendidikan juga dapat berubah dari yang semula berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan dan karakter menjadi lebih berorientasi pada keuntungan dan kebutuhan pasar. Liberalisasi pendidikan tinggi telah memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat di berbagai negara. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa dan Amerika Latin, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan biaya pendidikan yang dianggap sebagai dampak dari liberalisasi. Di Chile, misalnya, terjadi gerakan mahasiswa besar-besaran yang menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi semua. Sementara itu, di negara lain, kritik juga muncul di kalangan akademisi yang menilai bahwa liberalisasi dapat mengancam independensi dan kualitas pendidikan. Reaksi ini menunjukkan bahwa isu liberalisasi pendidikan tinggi bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial. Liberalisasi pendidikan tinggi menjadi sangat signifikan karena berkaitan langsung dengan masa depan suatu bangsa. Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing. Namun, jika pendidikan terlalu dipengaruhi oleh mekanisme pasar, maka ada risiko bahwa tujuan pendidikan menjadi bergeser. Selain itu, liberalisasi juga menimbulkan tantangan bagi negara dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, isu ini perlu dikaji secara kritis agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sebagai kesimpulan, liberalisasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari dinamika globalisasi yang membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, liberalisasi dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan kerjasama internasional. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan kesenjangan akses, dapat mengancam prinsip pendidikan sebagai hak publik.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang agar pendidikan tetap dapat diakses oleh semua kalangan tanpa mengorbankan kualitas. Demikian penjelasan dapat saya jelaskan dan saya sampaikan dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.